Hari itu, gadis pemalas lari ke dalam rumah sambil membawa undangan di tangannya. Undangan pesta sudah tiba, Kakak. Ayo cepat. Saudarinya yang rajin juga sangat senang dengan berita itu. Mereka langsung bersiap-siap. Gadis rajin mengenakan gaun yang ia jahit sendiri. Sementara gadis pemalas tidak menyukai apapun yang ia kenakan. Kenapa aku tidak punya gaun merah jambu saja, ya Tuhan? Saudarinya buru-buru membawanya keluar rumah agar mereka tidak terlambat. Ketika mereka akhirnya sampai di ballroom, mereka berbaur dengan lampu, musik, dan orang-orang yang berpakaian indah. Gadis rajin menikmati musik dan mulai menari. Sementara gadis pemalas berdiri di pojok sambil menggerutu karena ia tak menyukai gaunnya. Untuk sesaat, sebuah kunci emas yang bersinar menarik perhatiannya. Dia memasukkan kunci ke dalam kantongnya dan mulai berjalan di koridor istana tanpa terlihat siapapun. Dia menemukan peti di salah satu banyaknya ruangan dan dia dengan bersemangat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, tetapi kuncinya tidak berputar. Kemudian, ia mencoba peruntungannya dengan jackbox, tetapi kuncinya juga tidak berfungsi. Hal terakhir yang dia perhatikan adalah lemari lusuh di belakangnya. Apa yang aku harapkan dari kunci lemari tua ini? Hanya tikus yang bisa keluar dari sini. Gadis malas memasukkan kunci ke dalam lubang dan kunci membuka pintu lemari itu. Gadis pemalas memasukkan tangannya ke dalam lemari dan mulai meraihnya dengan rasa ingin tahu. Saat itu dia berkata, tidak ada apa-apa di sini, seperti dugaanku. Dia menemukan gaun indah di tangannya. Terkejut, dia mencari di dalam lemari sekali lagi. Kali ini, dia mendapatkan rok ungu. Meski lemarinya tampak kosong, baju baru bermunculan setiap kali gadis pemalas itu memasukkan tangannya ke dalamnya. Tak bisa kupercaya, lemari ini ajaib. Saat gadis pemalas itu terus-menerus mengambil baju baru, pintu tiba-tiba terbuka. Itu adalah gadis yang rajin. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini lemari tidak ada habisnya. Jika aku mengambil beberapa pakaian, juga tidak akan ada yang tahu. Tapi ini bukan milikmu. Kau tidak boleh melakukan itu. Gadis pemalas dengan rakus masuk ke lemari untuk mencari gaun berbulu merah jambu. Saat itu, jam besar di ruangan itu berbunyi seperti dong. Dan pintu lemari ajaib tertutup. Saat itu, pada gadis pemalas. "Tolong!" teriak gadis pemalas. Kakaknya berusaha membuka lemari dengan panik. Kakak, tolong selamatkan aku. Di sini gelap dan sangat kosong. Saat gadis rajin itu buru-buru memutar kunci, kuncinya patah di dalam dengan bunyi jepret. "Ah, tidak!" ucap gadis rajin. Kali ini dia meletakkan tangannya di antara pintu dan mencoba membuka lemari dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, pintu lemari terbuka dan gadis pemalas itu lari dari lemari tempat dia terjebak. Tanpa menoleh ke belakang, kedua saudari itu berjalan menjauh dari lemari tersebut dan meninggalkan istana. Mulai hari itu, gadis pemalas berjanji tidak akan serakah dan tidak mengambil barang siapapun tanpa izin. Kisah Cinderella. Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Puffy. Nyonya Puffy memiliki dua orang putri yang sombong, iri hati, dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punyaku! Tidak. Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Puffy memanfaatkan situasi ini.
dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah. Membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella. Bu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan 2 ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cheddar. Dan aku Mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akan kusiapkan makanan lezat untuk kalian. Ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing nakal Papu. Besok pagi-pagi sekali akan kusiapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pusnakal menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu Cheddar dan Mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju, lalu pergi ke loteng. Namun, Putri Nyonya Puffy memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula. Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti 2 bersaudari jahat. Wah! Oh tidak! Ada tikus! Ada tikus dalam rumah! Bu! Aku takut! Bukan cuma 1, tapi 2! Ah! Ketika Nyonya Puffy akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Mahaduta Kerajaan. Yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Puffy juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa, begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi,
Ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Cinderella sangat ingin pergi ke pesta, sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang, lalu bersinar. Dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Cinderella datang dengan membawa sebuah labu. Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah, dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Cinderella tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi, dan Cinderella kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang. Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat! Peri mengingatkan Cinderella sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kala. Cinderella menyimak apa yang disampaikan peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Cinderella yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Cinderella sambil bertanya-tanya, siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Cinderella. Pangeran Leo menghampiri Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Cinderella terpesona kala berdansa dengan Pangeran Leo. Hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, Cinderella seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Cinderella berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya.
Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kala. Cinderella kembali ke kamarnya di loteng. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta. Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu, dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya pun ikut berkunjung, tetapi tidak mengajak serta Cinderella. Kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. Benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja, sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra, juga kaki Jezebel. Kalau ku coba sedikit lagi, pasti muat. Malam hari, kala lampu-lampu rumah menyala, Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkat jasa mozzarella dan cheddar. Ia tiba di rumah megah itu dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, ini sepatuku, akan pas di kakiku. Ia berkata jujur, ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu Kau? Malam itu? pas di kaki Cinderella. Kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya. Pada suatu hari, hiduplah dua orang kakak beradik, Mangita dan Larina. Mereka tinggal di pondok yang kecil. Mangita adalah seorang yang rajin. Ia bekerja di toko grosir ayahnya di waktu yang senggang. Sedangkan di sisi lain, Larina senang melakukan perjalanan dan bersenang-senang ketika ia merasa bosan. Ia bisa berjam-jam memandangi dirinya dari atas air sungai. Hari ini aku lebih cantik lagi daripada saudariku. Suatu hari, ayah Mangita dan Larina melakukan perjalanan jauh dan mungkin tidak pernah kembali. Mangita sangat sedih karena kepergian ayahnya, tapi Larina sangat senang. Mulai sekarang setiap hari aku bisa duduk di sungai sampai pagi. Setelah ayahnya pergi, Mangita mulai melakukan kerja keras. Ia membersihkan lantai setiap pagi. Ia membuat sup lezat di siang hari dan menjemurkan cucian. Larina hanya menghabiskan waktunya untuk mengganggu saudara perempuannya saja. Ia mengotori karpet di dalam rumahnya, menuangkan air dingin ke dalam sup yang sedang dimasak. Kenapa supnya masih dingin? Karpet ini juga kotor lagi, padahal aku baru saja membersihkan. Hewan yang sering kau kasih makan yang telah mengotorinya. Suatu hari, Larina sedang keluar untuk berjalan-jalan di dalam hutan. Ia mencabuti buah-buah yang belum matang dan melemparkannya ke dalam sungai. Sementara itu, ada seorang wanita tua yang berjalan pelan menghampirinya.
Halo gadis cantik, aku sangat lapar. Bisakah kau juga memberikanku buah? Larina memberikan wanita tua itu buah stroberi liar yang tidak manis, yang baru saja dipetiknya. Ibu, makanlah sebanyak yang kau mau. Ini adalah buah stroberi yang paling enak seluruh dunia. Wanita tua itu merasa perutnya sakit setelah ia memakan buah stroberi tersebut. Apa ini stroberi yang enak? Tapi terima kasih. Ketika Larina berlari pulang ke rumah, wanita tua itu tertidur. Ketika Mangita sedang keluar memetik buah-buahan di hutan untuk makan, ia melihat wanita tua sedang terbaring lemah. Ia langsung membawanya ke rumah dan meletakkannya di kasur. Kenapa wanita tua itu ada di rumah kita? Baunya saja sangat busuk. Jangan seperti itu, Larina. Dia sedang sakit. Kita harus memberikan dia makanan sehat agar pulih kembali. Mangita lalu menyiapkan sup panas dan teh herbal untuk wanita tua itu. Di sisi lain, Larina diam-diam membuang sup itu dan menaruh tanah ke dalam teh herbal itu. Larina, apa kau yang telah meletakkan tanah ini ke dalam teh herbal? Cepat katakan. Tidak, itu bukan aku. Perempuan tua itu sendiri yang meletakkannya. Tidak lama, wanita tua itu kembali pulih. Kau gadis yang baik, Manggita. Jika kau sakit, makanlah buah blueberry ini setiap hari, maka kau akan segera pulih. Mangita yang kelelahan karena melakukan pekerjaan rumah sendirian setiap hari, akhirnya jatuh sakit dan terbaring sakit di kasur. Larina, tolong ambilkan blueberries yang pernah diberikan wanita tua itu. Tapi Larina memakan semua blueberries itu. Semua sudah habis. Yang memakan pasti burung piaraanmu. Mangita menjadi semakin parah dan tidur dalam keadaan basah karena keringat. Sementara itu di sisi lain, Larina pergi keluar rumah dan datang ke sungai untuk menyisir rambutnya. Saat itu wanita tua menghampirinya lagi. Hei, gadis muda, di mana saudarimu? Dia sedang mengumpulkan buah dan pergi kerja. Semua membosankan. Wanita tua itu menyadari bahwa Larina sedang berbohong. Ia segera mendatangi rumah Mangita. Ketika wanita tua itu melihat gadis muda itu yang pernah menolongnya sedang sakit dan demam, ia sangat sedih dan menangisinya seharian. Larina yang sedang melihat mereka dari jendela tertawa sangat keras. Tiba-tiba, wanita tua itu berubah menjadi peri yang cantik. Larina sangat terkejut telah melihat seorang peri. Ia segera masuk rumah dengan senang. Kau seorang peri. Aku mengizinkanmu masuk ke dalam rumahku. Kau berutang padaku. Berikan aku rambut terindah seluruh dunia. Ayo gunakan sihirmu dan wujudkan impianku. Kenyataannya, peri itu melihat Larina pertama kali sebelum berubah jadi wanita tua untuk melihat apakah ia orang baik atau tidak. Aku telah berikan satu kesempatan padamu untuk melakukan hal baik. Tapi kau selalu melakukan hal buruk. Seketika itu, sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke kanan dan ke kiri. Rambut Larina berubah menjadi akar. Rambutku, ada apa dengan rambutku? Kenapa jadi begini? Larina berlari ketakutan ke arah sungai dan segera melihat rambutnya yang melayang-layang di atas kepalanya. Tiba-tiba, rambut akarnya itu tersangkut ke dalam tanah. Aku menjadi buruk rupa. Aku tidak mau lagi melihat diriku. Sementara itu, sang peri memberikan Magnita buah blueberry dan Magnita akhirnya pulih kembali. Terima kasih, peri. Aku merasa lebih baik sekarang. Peri itu menggoyangkan tongkatnya 2 kali dan merubah pondok kecil yang mereka tempati menjadi istana yang megah. Mangita sangat terkejut. Ia sangat terpesona melihat istana tersebut. Semua kebaikan akan mendapatkan balasannya, dan ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih, peri. Tapi bagaimana dengan adikku? Apa yang terjadi? Adikmu akan selamanya memandangi wajahnya yang buruk rupa di atas sungai. Tapi aku sangat menyayangi adikku. Untuk apa aku hidup di tempat yang megah ini tanpanya? Tolonglah, peri, berikanlah kami kehidupan yang bahagia.
Itu saja permintaanku. Peri itu sangat bahagia ketika ia mendengar kalimat dari Mangita. Pertama, ia langsung merubah istana megah kembali menjadi pondok kecil lagi. Kemudian, ia mendatangi Larina dan mengembalikan rambut akarnya seperti semula dengan tongkat ajaibnya. Larina memeluk Mangita dengan bahagia. Kau menyelamatkanku. Maafkan aku. Aku berjanji akan menjadi orang yang baik. Saat itu, Larina menyadari kesalahannya, bahwa kebahagiaan itu dengan menolong orang lebih berarti dari segalanya. Karena kebahagiaan menjadi lebih indah ketika kita saling berbagi. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah dua saudara kandung, laki-laki dan perempuan. Nama anak laki-laki itu adalah Harry dan dia sangat nakal. Dan yang perempuan bernama Sally, dia anak yang sangat pintar, tapi juga sedikit pelupa. Kakak beradik itu hidup dalam kemiskinan. Mereka sering tidur dengan perut kosong. Mereka kelaparan setiap hari. Pada malam hari, mereka tidak bisa tidur dengan lelap karena perut mereka sakit. Suatu hari, Sally merasa sangat lapar. Perutnya tidak mau berhenti berbunyi. Sudah berhari-hari kami tidak makan. Sally berpikir untuk pergi berjalan-jalan di taman agar bisa melupakan rasa laparnya. Maka pergilah dia dengan membawa sebotol air. Setelah beberapa saat, dia merasa haus dan ingin beristirahat sebentar. Namun ketika dia akan minum, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh muncul di hadapannya. Wanita tua itu perlahan berjalan mendekati Sally. Nak, berilah aku seteguk air. Aku sudah berhari-hari belum minum. Aku haus sekali. Tentu, ambillah. Minumlah sebanyak yang kau mau. Lalu wanita tua itu meminumnya. Dan dalam sekejap, dia berubah menjadi peri muda yang cantik. Peri, aku ingin mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, gadis cantik. Katakan keinginanmu. Aku hidup bersama adikku Harry. Kami sangat miskin dan kami selalu kelaparan. Baiklah, setelah tiba di rumah, segera lihat ke atas meja. Kau akan menemukan mangkuk ajaib. Mangkuk ajaib? Iya, ketika kau mengatakan mangkuk masaklah, masak makanan yang hangat, maka dia akan memasakkanmu bubur yang manis. Ketika kau mengatakan mangkuk berhentilah, aku sudah kenyang, maka dia akan berhenti memasak. Sekarang kau dan adikmu tidak akan pernah kelaparan lagi. Terima kasih banyak, Peri. Hai, gadis kecil. Jangan kau lupakan kata-kata ajaib untuk mangkuk ajaib. Sally berlari kembali ke rumah. Benar, seperti yang dikatakan Peri, ada sebuah mangkuk di atas meja. Sally, dari mana mangkuk mewah ini kamu dapatkan? Ini bukan mewah, ini ajaib. Ini mangkuk ajaib, Harry. Oke, tapi apa gunanya mangkuk kosong meskipun itu ajaib? Sekarang diam dan perhatikan. Mangkuk, masaklah. Masak makanan yang hangat. Setelah mengucapkan kata-kata ajaib, mangkuk tiba-tiba menjadi panas dan mulai memasak bubur manis. Tapi ini bagaimana bisa terjadi? Mangkuknya benar-benar ajaib, jadi kita tidak akan kelaparan lagi? Harry dan Sally memakannya tidak hanya 1 atau 2 piring, tapi 10 piring bubur manis. Dan ketika akhirnya mereka selesai, Sally mengucapkan kata-kata ajaib untuk menghentikan mangkuk itu agar tidak memasak lagi. Akhirnya aku kenyang. Bubur ini enak sekali. Oh, aku bisa makan bubur manis ini setiap hari. Kau tak akan pernah percaya bagaimana aku mendapatkannya. Sally dan Harry makan bubur manis setiap hari, dan sungguh mereka tidak pernah bosan dengan rasanya yang enak. Suatu hari, Sally ingin pergi keluar. Sebelum pergi, dia ingin memberitahu kakaknya cara menghentikan mangkuk agar berhenti memasak. Harry, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Kemarilah. Harry mengabaikan panggilan adiknya dan tidak menghampirinya. Maka Sally mendatanginya. Tetapi pada saat itu dia lupa apa yang akan dia katakan. Karena dia memang pelupa. Ada apa, Sally? Kenapa kamu kesini? Apakah kamu tidak melihat aku sedang tidur?
Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tapi... Kamu lupa ya? Dasar Sally, saudara dengan otak ikan. Jangan terlalu kasar, Harry. Ya sudah, sebaiknya aku pergi. Tapi begitu dia berada di luar, Sally ingat apa yang ingin dia katakan kepada kakaknya. Oh, sekarang aku ingat. Aku harus mengingatkan Harry bagaimana cara menghentikan mangkuk ajaib itu. Tapi sudahlah, mungkin dia belum bangun sampai aku pulang. Tapi tidak, Harry terbangun saat dia pergi. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke meja karena dia merasa sangat lapar. Mangkuk, masaklah makanan hangat. Mangkuk ajaib dengan segera mulai memanas. Seisi rumah harum bubur manis lagi. Harry telah makan sepiring besar bubur manis dan ingin menghentikan mangkuk ajaib memasak. Aku rasa cukup untuk sarapan. Hentikan mangkuk, jangan masak, berhenti. Aku sudah kenyang. Oh, berhentilah. Tapi mangkuk ajaib itu tidak berhenti memasak, karena itu bukan kata-kata ajaib yang tepat. Aku bilang berhenti. Mangkuk, piring. Mangkuk ajaib tidak berhenti, terus memasak bubur manis. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mangkuk ini tidak mau berhenti. Berhentilah mangkuk jelek. Kau sudah membuat masalah sekarang. Tidak peduli apa yang Harry katakan, mangkuk itu terus memasak bubur manis. Pada saat Sally kembali ke rumah, hampir seluruh rumah sudah penuh dengan bubur. Adikku pasti belum bangun. Aku akan memasakkan bubur yang enak untuknya. Apa ini? Ketika Sally kesulitan membuka pintu rumah, dia mencoba melihat melalui jendela. Dan apa yang dia lihat? Seluruh rumah penuh dengan bubur yang lengket karena kakaknya tidak bisa membuat mangkuknya berhenti memasak. Oh, ini mengerikan. Harry! Sally, tolong aku akan tenggelam. Mangkuk, berhentilah. Aku sudah kenyang. Setelah Sally mengucapkan kata-kata ajaib, mangkuk itu akhirnya berhenti memasak. Harry selamat dari tenggelam dalam bubur. Terima kasih Sally. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan semua bubur manis ini sekarang? Rumah kita semuanya penuh bubur. Sally punya ide bagus. Dia segera pergi keluar dan memanggil tetangga-tetangga miskin lainnya di sekitar rumah mereka. Para tetangga berbaris di luar rumah Sally. Sementara Harry mengisi piring dengan bubur yang lezat, Sally membagikannya kepada tetangga mereka yang lapar dan miskin. Terima kasih banyak Sally. Kamu telah memberi makan perut kami yang lapar. Ya, enak sekali. Harry dan Sally merasa sangat senang bisa membantu tetangga-tetangga mereka yang sedang kelaparan. Mereka senang bisa membantu orang miskin seperti mereka. Lalu, seorang lelaki tua berwajah malang mendatangi mereka. Oh, ini benar. Ini sebuah mangkuk bubur ajaib. Aku telah berjalan selama berhari-hari untuk mencari makanan untuk istri dan anak-anakku. Aku sangat lelah. Tolong berikan padaku mangkuk bubur ini. Apa yang kita akan lakukan sekarang, Sally? Jika kita memberikan mangkuk ajaib ini, kita berdua akan kelaparan. Jangan seperti itu, Harry. Anaknya kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak kelaparan di dunia ini. Ambillah mangkuk ini dan bawa pulang ke keluargamu. Seketika, lelaki tua itu berubah menjadi peri muda yang cantik. Kau adalah peri yang pernah menolongku. Kalian telah membuatku benar-benar bahagia, Harry dan Sally. Kalian memberi makan orang-orang miskin yang tinggal di kota dan membantu orang yang anaknya sedang kelaparan. Sebagai imbalannya, kalian berhak menyimpan mangkuk ajaib ini selamanya. Kalian layak mendapatkannya. Benarkah? Hooray! Sejak saat itu, setiap hari Harry dan Sally terus membagikan bubur kepada orang-orang miskin di kota. Hati mereka yang baik dan murah hati menjadi semanis bubur yang mereka bagikan. Ketika mereka melihat anak-anak bahagia, tua dan muda dengan perut kenyang, akhirnya mereka juga menjalani kehidupan yang damai dan bahagia.
Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh, ada seorang wanita yang licik yang tidak suka bekerja sama sekali. Wanita ini memiliki 2 anak perempuan bernama Emily dan Emma. Emma adalah seorang gadis pemalas dan tidak berbakat. Di sisi lain, Emily adalah seorang gadis yang sangat pekerja keras dan begitu berbakat. Tapi, ibu mereka lebih mencintai Emma karena dia lebih muda dan dia masih memperlakukannya seperti bayi. Itu sebabnya dia menyuruh Emily untuk melakukan semua pekerjaan. Emily, ayo cepat bersih-bersihnya dan segera selesaikan sulamannya. Karena kemalasan ibu dan adik perempuannya, hanya Emily yang pergi ke pasar di siang hari untuk menjual kerajinan jahitan tusuk silangnya. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya hanya mau memasak untuk Emma. Di sisi lain, Emily mencoba untuk merasa kenyang dengan memakan makanan sisa. Suatu hari, Emily pergi keluar menuju ke tepi sumur untuk membuat jahitan tusuk silang. Dia mulai menyulam jahitan tusuk silangnya dengan kain rajutan di tangannya. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ayam jantan menaikinya dan mulai berkokok. Kokoruyuk, kokoruyuk. Apa yang kau lakukan di atas kepalaku, ayam jantan? Oh tidak, sulamanku jatuh. Emily begitu sedih karena dia telah menjatuhkan jahitan tusuk silangnya ke dalam sumur. Kalau ibu tahu, dia akan sangat marah. Aku harus bagaimana sekarang? Kokoruyuk, gunakan akalmu pakai ember itu. Ember berakal, kokoruyuk. Emily, seperti yang dikatakan ayam jantan, dia meraih ember yang tergantung di sumur. Dia baru saja akan mengambil ember dengan tangannya ketika dia kehilangan keseimbangan sejenak dan mulai jatuh ke dalam sumur. Ketika Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya ada di sebuah taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Tempat yang sangat indah. Aku ada di mana sekarang? Ketika dia berjalan sebentar, seekor kelinci muncul di depannya. Tolonglah aku. Aku tidak bisa menariknya keluar. Emily bergegas menolongnya dan menarik wortel yang diinginkan kelinci dari dalam tanah dalam satu gerakan. Saat kelinci pergi dengan senang hati, Emily pun pergi. Terima kasih banyak, ini enak sekali. Dia melihat setangkai mawar yang akan mengering di sedikit kejauhan. Hei, tolong beli aku sedikit air, atau aku akan layu dan membusuk. Emily bergegas pergi ke air mancur untuk memenuhi keinginan mawar, mengambil air di telapak tangannya dan mengguyurkannya ke dalam akar sang mawar. Mawar dihidupkan kembali dan mengeluarkan aroma segar. Terima kasih banyak, hidupku akan lebih panjang. Emily melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah rumah. Di depan rumah itu, seorang wanita aneh yang tampak seperti penyihir jahat sedang menatapnya. Emily sangat takut pada wanita ini. Dia ingin segera pergi dari sana. Kau tidak perlu takut padaku, anakku. Kemarilah, ada yang harus aku katakan padamu. Emily pergi menuju wanita itu dengan rasa penasaran. Namaku Holly. Semua orang sangat menyukaiku. Jika kau menjaga rumah kecilku dengan sangat baik, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Yang kau perlu lakukan hanyalah menutup tempat tidurku dengan bulu angsa setiap paginya. Dan aku juga tidak tahu arah jalan pulang. Jadi aku bisa tinggal di sini beberapa saat. Emily menjaga rumah itu dengan sepenuh hati, seperti yang diinginkan Ibu Hall. Setiap pagi, tanpa bosan, dia tidak lalai menutup tempat tidur Ibu Holly dengan bulu unggas. Ibu Holly sangat menyayangi Emily. Lalu dia menyiapkan makan malam yang sangat lezat untuknya.
Begitulah hari-hari berlalu. Meskipun Emily sangat senang di sini, dia mulai merindukan rumah aslinya. Ibu Hole, kau tahu aku sangat menyayangimu, tapi aku ingin segera pulang. Oh, Emily, aku sangat senang kau bekerja dan menemaniku di sini. Tentu saja kau boleh pulang sekarang, dan aku akan segera mengantarkanmu. Oh, terima kasih Ibu Hole. Ibu Hole membawa Emily ke sebuah pintu emas yang besar. Saat Emily melewati pintu ini, dia mengenakan pakaian yang baru dan emas. Ada sedikit hadiah untukmu karena kau telah bekerja dengan cinta. Dan ini adalah sulaman yang kau jatuhkan ke dalam sumur. Ambillah. Terima kasih banyak Ibu Hole. Kau adalah orang yang baik. Kemudian, Ibu Holly menutup mata Emily dengan tangannya dan memintanya untuk menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Saat Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di depan rumahnya. Kukuruyo. Emily kembali, dia seorang gadis emas sekarang. Kukuruyo. Melihat Emily, ibu dan adiknya Emma sangat terkejut. Tapi bagaimana mungkin? Di mana kau dapatkan gaun cantik itu? Emma, diam. Anakku sayang, ibu sangat khawatir padamu. Katakanlah di mana kau dapatkan semua perhiasan ini? Emily menjelaskan semuanya satu persatu. Pada saat itu, ibunya berpikir bahwa Emma juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan tamaknya, dia mengirim Emma ke tepi sumur. Emma menjatuhkan jahitan tusuk silang ke dalam sumur. Dia melompat mengejarnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam taman yang misterius di mana Emily berasal. Dia melihat seekor kelinci setelah berjalan beberapa saat. Kelinci itu meminta pertolongan pada Emma untuk mengeluarkan wortel dari tanah. Aku tak mungkin mengotori tanganku hanya untuk seekor kelinci. Emma berjalan tanpa menolong kelinci itu. Dia melihat setangkai mawar yang mengering di depannya. Mawar itu meminta pertolongan. Aku tak mungkin memberimu air karena kau punya banyak duri dan itu bisa menyakitiku. Emma pergi tanpa membantu mawar. Akhirnya, dia menemukan rumah Ibu Holly. Aku dengar kau membutuhkan seseorang untuk bekerja di sini. Kau bisa memberiku pekerjaan? Ingat, setiap pagi kau harus meletakkan bulu angsa di tempat tidurku. Emma menyetujui semuanya. Dia bekerja dengan baik di hari pertamanya. Meletakkan bulu unggas dengan rapi di atas kasur. Tapi di hari-hari berikutnya, dia mulai menghindari pekerjaan. Rumah itu mulai kotor hari demi hari. Dan Emma tidak peduli dengan bulu unggas di atas tempat tidur Ibu Holly. Ibu Holly sangat marah melihat Emma tidak bekerja sesuai dengan janjinya. Aku rasa sudah saatnya kau harus pulang sekarang. Emma sangat senang mendengar ini. Karena dia sangat menginginkan perhiasan emas dan baju-baju yang cantik secepatnya. Hore, aku akan mendapatkan hadiahku dan pulang. Ibu Holly mengantarnya ke gerbang pintu emas. Saat Emma melewati pintu itu, dia malah dihujani lumpur, bukan emas. Kenapa jadi begini? Ini apa? Pintu ini tidak menghujanimu dengan emas karena kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang hitunglah sampai 3 dan segeralah pulang. 1, 2, 3. Kemudian dia mendapati dirinya di taman rumahnya.
Melihatnya, sang ayam jantan mulai berkokok. Kukuruyuk. Emma kembali, dia adalah seorang gadis lumpur sekarang. Kukuruyuk. Ibu dan adik perempuannya Emily sangat kaget melihat Emma di dalam lumpur. Emma memberitahu mereka bahwa pakaian berlumpur ini adalah hadiah untuknya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik yang telah diberikan Ibu Hall padanya. Sejak hari itu, Emma mengerti pentingnya melakukan pekerjaan dengan cinta dan menjadi lebih pintar, serta mulai membuat jahitan tusuk silang seperti kakaknya Emily. Dengan demikian, kedua saudari itu hidup bahagia dengan membuat dan menjual jahitan tusuk silang bersama.